akan melaporkan balik anggota dewan yang melaporkannya ke MKD karena alasannya adalah karena mengada-ngada dan menyebarkan info yang tidak benar. Anda sudah dengar ini? Terus pertama-tama, jika pelaporan itu berdasarkan asumsi bahwa kami memberikan laporan yang tidak benar, itu kan sudah masuk materi pemeriksaan. Saya cukup hafal dan soalnya karena saya pernah diadili ya. Ini sudah masuk materi pemeriksaan. Jadi silakan datang ke ruang forum itu sebagai bagian dari penyidikan kasus yang sama. Tidak perlu ada kasus baru, ya kan? Kasus yang disebutkan sebagai asumsi bahwa laporan kami tidak tepat, itu kan bagian dari pemeriksaan kasus ini. Jadi melaporkan kasus yang baru berarti seolah-olah ini adalah hal yang terpisah. Padahal benar tidaknya, lengkap tidaknya laporan kami adalah bagian memang yang harus diklarifikasi oleh MKD, begitu ya. Jadi agak aneh dari hukum acara. Kalau proses hukum acara agak aneh, gitu ya. Anehnya Ya aneh karena ini kan masih bagian dari kasus yang sama. Kenapa harus dilaporkan kasus yang baru? Ya silakan saja kami dipanggil, Saudara Setia Novanto dan Saudara Fadlizon dipanggil. Disitulah kemudian Fadlizon katakanlah menganggap bahwa laporan kami incomplete. Ya boleh-boleh saja di situ. Ya mengada-ngada. Jadi menurut saya tidak perlu sebenarnya kita redundant seperti itu. Anda melihat Fadlizon reaktif terhadap menurut saya ya bereaksi boleh-boleh saja, tapi menurut saya agak lebih baik agar lebih baik mengerti tata cara hukum acara bagaimana sebuah kasus itu dibahas. Satu itu. Tapi kedua gini, yang menarik adalah penjelasan dari Saudara Tantowi Yahya. Saya tadi berharap beliau hadir dan bisa menjelaskan yang lebih clear tentang siapa atau apa di balik peristiwa ini. Ketika beliau menjelaskan, rekan saya menjelaskan bahwa pertemuan diorganisir oleh seorang pengusaha, ini bukannya semakin menjelaskan, tapi seperti orang yang mau keluar dari resapan air semakin melawan, semakin keluar. Justru semakin memperburuk bahwa jauh lebih buruk daripada yang tampak ketika fakta disebutkan bahwa ini diorganisir pertemuan ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti itu menjawab pertanyaan Mas Niko tadi dong, Mas Niko. Ya kan? Tapi lalu bagaimana etikanya ketika dalam sebuah kunjungan ada juga, ini kan dikatakan ini kunjungan silaturahmi, alasannya seperti itu kan, kunjungan karena juga Donald Trump menaruh investasi pada Indonesia, jadi merupakan tanda kutip kawan Indonesia. Ya, pimpinan DPR itu bukan marketing agent ya, bukan agen untuk memasarkan Indonesia dan seterusnya, tapi itu merepresentasikan publik Indonesia secara umum. Jadi saya kira kalaupun mau bertemu, itu kan mestinya sudah ada perencanaan. Masa tidak ada perencanaan sama sekali? Kan dua-duanya orang sibuk semua ini. Donald Trump sebagai bakal calon presiden sangat sibuk sekali. Ketua DPR dengan rombongannya tentu sangat sibuk karena bagi alasannya terjebak loh. Saya kira itu alasan yang semakin justru menguatkan sinyalemen dari Mas Budiman tadi bahwa ini terlalu banyak membuat alibi seorang. Jadi bukannya mau mengklirkan masalah, memberikan penjelasan kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas politik, tapi justru malah ingin mengaburkan. Nah ini yang saya kira nggak benar. Sebagai pimpinan dewan itu harusnya sudah levelnya itu negarawan, ya kan? Sebagai negarawan mestinya kalau masalah bilang salah, minta maaf. Saya kira itu jauh lebih kesatria daripada justru kemudian mengancam balik, kemudian membuat alibi, membuat macam-macam cerita yang saya kira adik-adik kita pun juga dengan cepat bisa mencium ini kan ada something smelly gitu loh, ada fishy gitu loh. Oke, baik. Oke, kenapa kemudian tidak minta maaf? Apakah menurut Mas Viva juga selesai dengan permintaan maaf jika memang ada permintaan maaf yang akan diberikan kepada rakyat Indonesia yang merasa diwakili? Dikatakan, do they like me Indonesia? Yes, highly katanya. Kita suka banget sama Donald Trump. Yang pertama, dari PAN tidak ada yang datang ke sana. Ini salah konfirmasi ya, aman. Ya, yang kedua, memang ini harus segera diselesaikan oleh MKD nih, Pak. Gitu. Biar tidak semakin terjadi kontroversi, maka sebaiknya segera dipercepat untuk proses klarifikasi penyelidikan terhadap mereka-mereka yang terlibat. Karena Donald Trump ini adalah merupakan masih calon ya, masih bakal calon dan merupakan figur yang kontroversial, banyak berujung dari sisi negatif sehingga memberikan implikasi buat kelembagaan. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi itu. Jadi yang namanya pimpinan DPR itu dia tidak punya anak buah. Jadi kami semuanya ini setara dengan pimpinan DPR, gitu.
dia hanya sebagai proses administrasi, proses koordinasi, dan menjadi speaker. Tetapi segala tanggung jawab itu adalah atas nama kebersamaan kolektif kolegial sebagai institusi DPR. Itu problemnya di situ. Nah, oleh karena Pan merasa tercoreng nggak dengan sikapnya? Kalau dari respon masyarakat negatif, meskipun tidak ikut ke sana, meskipun tidak ikut, tapi dari respon negatif itu ya sangat menyayangkan lah, sangat menyayangkan dengan kondisi seperti itu. Makanya segeralah pulang, kemudian ketemu dengan Pak? Sudah pulang? Sudah pulang semua? Sudah pulang semua? Oh, masih ada sebagian yang belum. Segera pulang semua, ketemu dengan MKD, kemudian segera diselesaikan secara terbuka, transparan, agar kami yang ada di DPR itu tetap menjaga marwah dan institusi DPR, agar jangan sampai itu berimbas kepada kelembagaan. Oke, baik, Mbak Wiwi, tanggapan Anda, Mbak. Kalau Anda tadi menarik sekali, ini sebenarnya soal etika sudah banyak perasaan masyarakat yang tercederai soal etika ini. Lalu bagaimana kemudian kita juga tahu bahwa DPR ini kan tentu perlu dijaga kan marwahnya, kehormatannya. Wong kita manggil mereka anggota dewan yang terhormat kan, seperti itu. Lalu dari apa kejadian ini dimulai dari mana? Selain juga nanti akan ada proses dari MKD. Ya, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi menurut saya DPR itu tidak membuat ulah apapun, itu sudah disorot. Ya, apalagi gitu ya, ada isu-isu yang dimunculkan semakin disorot gitu. Jangan lupa itu lah, berkaitan dengan etika dan sebagainya, ini juga masyarakat luar biasa menyorotnya DPR. Oleh karena itu menurut saya para pejabat tinggi negara, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, punyalah empati gitu loh. Empati kepada permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia itu. Apalagi wakil rakyat. Mohon maaf ini di depan saya kan ada wakil rakyat, ada Mas Budiman, ada Pak Yoga dan Pak Girsang. Ini wakil rakyat punya empati, dia wakil rakyat. Empati ya, bukan selfie ya. Apalagi sedang menjalankan tugas. Jadi menurut saya bersikaplah, bertutur kata, berperilaku yang proper. Selalu mengingat dampaknya. Dampak dari semua perilaku tutur kata itu akan ada. Dalam konteks ini kan yang kita persoalkan teksnya ya. Mungkin di tatib itu ada mengatakan bahwa pasal 3 kalau nggak salah ya, ayat berapa itu mengatakan etika ya, etika dari para anggota dewan. Itu diwajibkan beretika, merepresentasikan tentunya ya dirinya sebagai wakil rakyat, itu terus-menerus harus konsisten. Nah, dalam konteks itu menurut saya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, apalagi kan gitu ya. Ini dalam keadaan seperti ini itu sorotan pasti tajam. Jadi jangan lalu lengah, lalu berbuat yang seolah ini di Amerika gitu kan, nggak ada yang ini, nggak ada yang mantau, nggak ada yang lihat. Ternyata selfie itu beredar. Ini yang menjadikan kita lalu distrust kita kepada DPR itu mulai meningkat distrust kita. Nah ini gawat ketika kemudian yang meningkat adalah distrust, alias tidak kepercayaan. Berarti tanggung jawab besar sekali nih Bang Judiman ke MKD. Ngomong-ngomong soal etik, susah nggak sih Anda juga sebagai MKD dan juga anggota dewan, susah nggak sih menjaga etika sebagai seorang anggota DPR? Sekalian curhat boleh loh Bang. Begini loh, tentang etika itu kan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Dan ini menyangkut moral, ya menyangkut sikap, menyangkut, kalau saya ditanya, menyangkut bibit bobot bebek. Ya, dan yang terpenting juga kita sudah harus paham, kita sebagai DPR tentu punya tujuan. Saya sebagai DPR bukan cari makan, bukan cari pekerjaan, bukan cari kaya, tetapi amanah bagi saya sebagai rakyat yang punya konstituen yang harus saya perjuangkan. Sederhana untuk apa namanya mempertahankan etika ini, menjaga etika. Sederhana. Ya, tadi Bu Siti mengatakan, ya tidak mengulah saja kita disorot, apalagi mengulah, kan begitu, ya. Dari dulu sampai sekarang DPR selalu disorot. Nah, sekarang MKD, ya, diberikan kepercayaan penuh. Sama nggak image-nya, ya, tanggapan masyarakat terhadap DPR sekarang dengan MKD. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami. Maka saya katakan bahwa MKD harus transparan, ya, tertutup tapi transparan. Artinya apa? Kalau ada pertanyaan kita harus sampaikan juga, ya, sudah sampai sejauh mana pekerjaan MKD dan apa yang sudah dilakukan, ya. Tetapi dalam mengklarifikasi nanti tentu persidangan tertutup, walaupun sebenarnya, ya,
nanti dalam rapat MKD disetujui untuk terbuka, kita akan buka. Oke, nah lebih bagus terbuka karena juga kan sorotan masyarakat terhadap kasus ini kan juga sangat besar. Baik, kita akan jeda bapak-bapak, kita akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi pemirsa. Dari selfie berujung kontroversi, jangan-jangan ada isu juga berujung ke kocok ulang pimpinan DPR. Seperti apa? Kami lanjutkan Forum Indonesia saat lagi.